Aduh, mana ya? Kesana atau kesana? Adik-adik, Kak Happy tuh bingung banget. Pokoknya hari ini Kak Happy lagi bingung. Kak Happy tuh harus kesana, tapi dituntut harus kesini juga. Jadi bingung untuk menentukan pilihan. Di sana juga penting, di sana juga penting. Tapi Kak Happy harus gimana? Adik-adik kasih solusi dong, gimana ya? Aduh. Shalom adik-adik. Halo Shalom Kananda, shalom juga. Yuk kita mulai Superbook Kids Club hari Iya ini. iya, oh iya oke. Kita sapa dulu adik-adik Sapa semuanya. dulu ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama Kananda Dan juga Kak Happy di Superbook Kids Club. Adik-adik semua apa kabar? Baik-baik, Wak. Wah, luar Apa biasa mereka, Bang. kabar? Kak Happy tuh lagi bingung. Jadi hari Minggu depan tuh Kak Happy tuh diajak lu ke pantai. Kan asik kan ke pantai. Gimana kalau diajak ke pantai, asik gak? Aku sih suka banget. Bisa berenang, bisa main pasir, bisa lari-lari, bisa bikin video gitu kan. Itu asik banget. Tapi di hari yang sama juga Kak Happy itu ada jadwal pelayanan di gereja juga. Jadi aduh bingung banget gimana ya untuk menentukan pilihan mana yang Kak Happy harus ambil. Sepertinya nih ya, kalau Kananda dengar kisahnya Kak Happy, Iya, itu tuh sama kayak kisahnya Chris loh. Chris. Iya, dia juga punya masalah yang mirip-mirip sama kayak Kak Happy gini. Oh gitu. Kok Kak Happy penasaran tapi kayaknya kita harus doa dulu deh ya. Yuk adik-adik kita berdoa ya, kita lipat tangan ya. Fokus sama Tuhan ya, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kami boleh ada lagi dengan kekuatan, dengan kesehatan yang luar biasa. Puji Tuhan, kami tetap terus sehat dan tetap terus kuat. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami akan belajar di Superbook Kids Club tentang sesuatu yang luar biasa. Tuhan Yesus, biar kami semua diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Kemana? Yuk kita lihat sama-sama aja kisahnya Chris berikut ini. Aku pemburu penjahat paling berani di galaksi. Mereka kocar-kacir, Joy. Aku Komandan Krasno dari prajurit Dark Shadow. Oh, ternyata kamu Komandan Krasno. Kenapa kamu tidak merasakan ini? Kamu yang merasakan ini! Wow, Virtual Bender Holo 9 sangat keren. Iya, dan habis terjual di mana-mana. Tapi yang pasti di Walmart kau bisa mendapatkan harga yang paling murah. Itu pun kalau ada barang masuk lagi. Aku sudah memohon pada ibu dan ayah untuk memberiku ini. Dari semua yang kau inginkan, Chris, apa kau sadar yang kau inginkan itu sesuatu yang tidak nyata? Itu hanya helm kosong. Apa itu? Maksudmu suara seperti mesin yang mau meledak itu? Yah, lagi-lagi nekat. Surprise! Wow! Ayah dapat dari mana? Ayah kebetulan punya teman yang bekerja di Virtual Bender. Wow, terima kasih, terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Caramu sudah lumayan bagus kok. Hai Chris, bicara tentang game, aku sudah hapus beberapa game yang baru dan keren. Kelebihan mainan ini dibanding aku apa, Chris? Hanya Mega Ultra Combat 9, Interplanetary Zombie Quest, Armored Ninja Smackdown, Bionic Road Band Revolt. Oh, itu. Hai Debbie, ada apa? Hai Phoebe, begini. Di unitku ada anak yang sedang sakit dan dia sangat menginginkan mainan Holo 9 yang baru itu. Rumah sakit sudah melakukan segala cara, tapi game itu sulit sekali didapatkan. Kau pernah bilang Crispin kenal seseorang di Virtual Bender? Oh, maafkan aku Debbie. Suamiku sudah minta bantuannya untuk mendapatkan Holo 9 buat Chris. Ya sudah, tidak apa-apa. Terima kasih Phoebe. Akan kupikirkan cara lain untuk membangkitkan semangatnya.
Nikmati gamenya, nak. Ada apa, Chris? Entahlah. Ini impianku yang jadi kenyataan. Tapi kenapa tidak seperti yang kubayangkan? Halo, Hai Ibu Sweetman, ini Chris Quantum. Chris. Aku sungguh berterima kasih. Kamu sangat baik hati. Iya, terima kasih. Lega rasanya. Oh, hampir lupa. Ini mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan mainan Holo 9 yang kamu berikan. Ada yang menyumbang tiket untuk naik jet sistem Holo 9 di mall malam ini. Ini buat kamu. Naik jet sistem Holo 9 gratis. Ini keren sekali. Wow, ini pasti menyenangkan. Kita harus ke mall sekarang. Supaya kita bisa main jet sistem Holo 9 sebelum antriannya panjang. Berarti banyak orangnya. Ya, inilah saat yang paling tepat untuk menampilkan Gitar Star. Ternyata nih Kak Evi, Chris juga mengalami masalah ketika dia mendapatkan mainan yang sangat dia inginkan. Tapi ternyata ada juga orang yang kelihatannya lebih membutuhkan nih. Iya ya. Dan dia tuh bingung harus menuruti yang mana. Keinginan hatinya atau perintah Tuhan untuk menolong. Betul. Ini seperti ujian ya, susah banget memilih ini atau ini atau ini. Kita jadi bingung mana yang harus kita dahulukan. Betul. Tapi Kak Evi di sini kan Anda punya nih ada toples kosong. Oh, buat isi kue ya, kan mau dekat lagi Natal. Aduh, jadi lapar. Ada toples, ada juga bola-bola, terus ada batu. Oke, ya. Ada juga beras. Ada beras. Kayaknya kita lagi masak-masak ini adik-adik. Ya. Masak pakai bola tenis. Jadi nggak ada kompor juga kan, nggak ada wajan. Jadi Oke, nih, toples ini bagaikan hidup kita. Hidup. Kita lambangkan ini hidup kita ya. Nah, jadi kalau beras ini ceritanya ini adalah hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Oke, Apa menyapu, aja? Betul. bantu papa mama, Betul. belajar, Menonton TV, iya. satu-satu menonton TV. Nonton TV. Terus apa lagi? Bantu papa mama atau bantu mama cuci piring, terus Melakukan hobi. yang main Sehari-hari. dengan teman-teman Betul, di main sekolah dengan atau di teman-teman. lapangan. Terus kita punya batu di sini. Batu ini ibaratnya adalah hal-hal penting yang harus kita lakukan setiap hari. Oke. Misalnya Berdoa kita harus berarti? makan. Oh, makan. Oke. Terus apa lagi tidur. Tidur. Mengerjakan PR. PR, itu hal yang penting ya. Iya betul. Oke. Terus apa lagi pergi ke sekolah. Ke sekolah, betul. Apalagi Belajar ya? kelompok dengan teman-teman. Belajar kelompok. Iya. Apalagi Betul. tadi membantu orang tua. Harus banget itu mah wajib. Iya, wajib. Selalu. Nah itu ceritanya adalah hal-hal penting yang harus Yang kita harus kita lakukan. kerjakan. Jadi ada hal-hal yang kita kerjakan hari-hari, Iya, ada ini hal-hal hal yang penting yang harus kita betul. kerjakan. Berarti ada ke gereja, ya Ke kan? gereja nah, gereja Gereja ada di beda lagi. sini. Oh, iya. Nah bola ini menggambarkan Tuhan dan segala hubungannya dengan Tuhan. Oh, Seperti oke. membaca Alkitab, Membaca Alkitab, terus berdoa, ke gereja. Penuh dong. Nggak bisa ditutup dong. Coba ya, apakah bisa ditutup? Jelas tidak dong. Tidak bisa. Kenapa kan Anda? Nah, tidak Kenapa? bisa nih adik-adik. Ada apa coba? Ada apa adik-adik? Iya coba. Nah, adik-adik, kita itu harus meletakkan Tuhan terlebih dahulu. oke. Tuhan itu seharusnya yang terpenting di dalam hidup kita. Kalau misalnya kayak gini kan udah nggak ada ruang lagi buat Tuhan kan? Iya nggak ada Ini lagi. semuanya untuk Ini kegiatan kita. kegiatan Ini untuk hari-hari, sehari-hari, ini kegiatan hal yang kita penting. Terus Sedangkan untuk Tuhan tidak ada tempat lagi. Coba aku kita salah. mulai dari awal ya. Kira-kira apa yang terjadi ya setelah itu ya? Kalau kita mendahulukan Tuhan. Kita masukkan. Nah, bagaimana kalau kita awali dengan kita mendahulukan Tuhan? Oke.
kita memasukkan hal-hal yang penting tentang Tuhan seperti berdoa. Terus apalagi tadi Baca Alkitab, Alkitab. ke gereja. Dan masih banyak hal-hal yang penting tentang Tuhan ya. Betul. Iya. Nah, sesudah itu baru kita memasukkan hal-hal yang penting tadi. Apa ya tadi? Belajar. Membantu Papa Mama. Ya. Iya. Les juga. Les. benar. Iya, les. Intinya hal-hal yang penting yang kita kerjakan sehari-hari adik-adik ya. Yang penting. Yang Ya, penting. yang Nah, penting. sesudah itu baru kita masukkan hal-hal yang kita lakukan sehari-hari seperti Makan, menonton TV, tidur, bermain sama teman-teman. melakukan hobi. Apa coba hobi kalian? Main badminton. Main badminton. Apalagi olahraga, Main game, olahraga. Olahraga. Nah, semua itu kita lakukan setelah kita mendahulukan Tuhan dan melakukan hal-hal yang penting. Ketika kita mengutamakan Tuhan terlebih dahulu dan semuanya akan pas deh. Pas. Tidak ada. Semuanya jadi tepat ketika kita mendahulukan Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, di luar sana memang banyak sekali godaan yang sering membuat kita bingung dan lebih memilih hal-hal yang kita senangi dan harus kita melupakan Tuhan. Tapi hari ini pelajaran yang penting buat kita adalah kita mendahulukan Tuhan dari segala semua yang kita lakukan. Termasuk apa tadi? Banyak hal yang kita lakukan ya. Intinya kita harus mendahulukan Tuhan. Saat kita mendahulukan Tuhan, maka kita akan diberkati berlimpah-limpah. Ada sukacita, ada kedamaian, dan masih banyak hal-hal yang lain yang kita terima saat kita benar-benar mendahulukan Tuhan. Nah, caranya gimana ya tadi? Tadi kan Nana udah jelasin. Caranya adalah supaya kita tidak bingung untuk memilih, yaitu kita minta Roh Kudus untuk memberikan kekuatan supaya kita bisa terus taat kepada Tuhan. Nah, siapa yang ingin mendahulukan Tuhan dari segalanya? Aku. Pokoknya kita semua. Kita super kebenaran. Oke, super kebenaran. Kita mau super kebenaran. Kita geser dulu. Geser dulu semuanya. Oke, kita mau super kebenaran ya. 1, 2, 3. 3. Super kebenaran. Aku mau mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Ya. Kayaknya Skype harus geser-geser dikit ya. Supaya nggak kepentok. Oke, Iya. siap ya. 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku mau mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Nah, kalau di Alkitab ada nggak sih ya Kananda tokoh Alkitab yang harus menentukan pilihan walaupun itu sulit banget? Ada nggak Kananda ya? Bentar ya. Kananda berpikir dulu. Ini ada tanda tanya itu bingung ya tanda tanya. Oh, kaget. Ada lampu ting 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 ting. Oke. Ada banget loh. Oke, ada. Heavy. Ada. Gimana kalau kita langsung aja lihat di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Shalom ajan Superbook semua. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Semua Tentang Alkitab. Coba detektif mau bertanya nih sama kalian. Kalau kalian harus memilih nonton YouTube atau dengerin firman Tuhan, kalian pilih yang mana? Ayo. Terkadang pilihan-pilihan seperti itu sering membuat kita bingung ya adik-adik. Di Alkitab ada juga loh seseorang yang dikasih pilihan sama Tuhan. Memilih Tuhan atau memilih seseorang yang sangat ia kasihi dan ia tunggu-tunggu kehadirannya. Kalian tahu siapa? Nggak tahu ya? Atau ada yang tahu? Gimana kalau langsung aja kita bahas di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Namanya adalah Bapak Abraham. Siapa yang benar ayo? Nah, Ejen, jadi Bapak Abraham itu dan istrinya yang namanya Sarah sudah tua. Tapi mereka belum memiliki anak. Tapi suatu hari Tuhan datang kepada Abraham dan berkata seperti ini.
jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun melahirkan seorang anak? Istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Malam ini kupersembahkan padamu korban bakaran, Tuhanku, Allahku. Abraham sangat percaya kepada Allah. Jadi ia terus menunggu janji yang sudah Tuhan sampaikan kepadanya. Tunggu-tunggu, tapi Sarah belum juga mengandung. Sampai suatu hari Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu pada hari itu sangat panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat ada 3 orang di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya mendatangi mereka, lalu sujud sampai ke tanah dan berkata, Tuhanku, aku akan kembali menemuimu tahun depan. Pada saat itulah Sarah istrimu akan punya anak laki-laki. Mengapa Sarah tertawa? Apa dia ragu dia bisa punya anak di usia tuanya? Akulah Tuhan, tidak ada yang mustahil bagiku. Tahun depan aku akan kembali dan pada saat itulah Sarah akan punya anak laki-laki. Saya tidak tertawa. Engkau tertawa. Setahun kemudian terjadilah apa yang difirmankan Tuhan. Akhirnya Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamainya Ishak yang artinya tertawa. Saat itu Abraham sudah berumur 100 tahun. Bayangkan ia menunggu seorang anak selama 100 tahun. Ejen. Akhirnya Abraham membesarkan Ishak dengan penuh kasih sayang. Tapi suatu hari Tuhan datang kepada Abraham dan berkata sesuatu yang membuat Abraham sedih dan juga bingung. Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada gunung yang akan kukatakan kepadamu. Apakah yang akan dilakukan Abraham? Apakah ia akan mempersembahkan anaknya yang sangat ia cintai dan ia tunggu-tunggu? Atau menuruti perkataan Tuhan dan memberikan Ishak kepada Tuhan? Ayah, kita sudah ada api dan kayu. Tapi domba untuk korban bakarannya mana? Anakku, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Tuhan, beri kekuatan untuk melakukan yang kau minta.
Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Abraham, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang, engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Anakku, anakku. Ayah. Ishak, ambil domba itu dan kita persembahkan sebagai korban. Allah telah menyediakannya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Sangat besar kepada Tuhan, Bapak Abraham disebut sebagai Bapak orang beriman, Ejen-Ejen. Ia lebih memilih untuk melakukan kehendak Tuhan dan taat apapun yang terjadi, apapun yang harus dilakukan, ia mau tetap taat. Tapi Tuhan ternyata hanya mau menguji bagaimana imannya kepada Tuhan. Dan Abraham lulus ujiannya dan ia diberkati dan benar-benar ia memiliki keturunan sebanyak bintang di langit. Jadi adik-adik, di dunia ini banyak sekali pilihan yang harus kita ambil. Tapi kita harus selalu ingat kalau kita harus mendahulukan Tuhan di atas segalanya ya. Sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan menjadi berkat untuk sekitar kita. Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Kalau kalian mau request, Kak aku mau bahas tentang ini dong, Kak aku mau bahas tentang ini dong. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Superbook Indonesia, oke? Semua tentang Alkitab hari ini selesai. Sampai berjumpa minggu depan. Dadah! Sekarang aku tahu. Shalom adik-adik semua. Siapa yang udah ikutan misi kebaikan? Angkat tangan. Wah, sepertinya sudah mulai banyak nih yang ikutan. Wah, keren-keren. Tapi kalian ingat kan ada tantangan yang wajib untuk dilakukan? Tantangan yang pertama adalah kalian harus mengajak minimal satu teman kalian untuk ikutan Super Christmas. Kenapa sih Kak aku harus ajak mereka? Karena kita mau supaya teman-teman kalian juga merasakan kasih Tuhan di Super Christmas. Jangan lupa setiap kalian melakukan tantangan, kalian harus foto atau video dan upload ke sosial media. Dan jangan lupa untuk tag ke @superbookindonesia. Ingat ya, setiap kalian melakukan tantangan bukan untuk dipuji atau mendapatkan hadiah. Tapi kita mau supaya kasih Tuhan Yesus terpancar kepada semua orang. Oke? Hari ini kita belajar tentang Bapak Abraham. Gimana kalau kita semua bangkit berdiri, kita nyanyi lagu Bapak Abraham. Kayak udah bikin pas nyanyi lagu ini. Supaya kita lebih seru, supaya bangkit berdiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, tunjuk temannya, dan kau juga
Mari puji Tuhan. Tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar. Yeay! Ternyata Bapak Abraham tuh diberkati banget sama Tuhan. Betul dong. Keren. Oke, bentar Kak Happy tarik nafas dulu. Puji Tuhan, hari ini kita boleh menyelesaikan Superbook Kids Club. Dan Kak Happy dan Kak Nana mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat adik-adik semua yang sudah ikuti acara Superbook Kids Club. Kak Happy percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Seperti Bapak Abraham tadi ya. Dan Kananda, Kak Hevi dan segenap tim Superbook Indonesia, kami juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus setia bersama dengan Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Dan kami juga hari ini mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memberikan anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Supaya semakin banyak anak yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Terima kasih. Betul banget. Dan Kak Hevi juga mau mengajak seluruh adik-adik semua yang sudah tahu tentang Superbook Indonesia. Dan kasih tahu juga kepada teman-teman yang lain untuk follow dan juga subscribe YouTube channel Superbook Indonesia. Dan semua sosial media, ada apa? Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Kasih tahu sama teman-teman lain, kasih tahu supaya banyak semua adik-adik yang ada di seluruh Indonesia yang diberkati Tuhan. Amin. Bersyukur banget hari ini kita bisa belajar tentang ketaatan. Siapa adik-adik yang mau terus taat? Wah, kira-kira minggu depan kita mau bahas tentang apa ya? Kalau penasaran, kalian harus terus tonton Superbook Kids Club, oke? Oke, Kananda. Dan sebelum kita berpisah dengan adik-adik semua yang ada di rumah, kita harus berdoa dulu. Oke, berdoa yuk sama-sama. Kita berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar sesuatu yang luar biasa yang mengajarkan kami untuk selalu taat. Kami percaya setiap apa yang kami lakukan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Akan terus taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada orang tua dan juga kepada kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Kami bersyukur Tuhan, biar sepanjang hari-hari kehidupan kami selalu dilindungi dan terus diberkati Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kananda pamit. Kak Hevi juga pamit. Sampai bertemu di Superbook Kids Club selanjutnya. Dadah. Dadah. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.